Aduh, siang-siang sudah panas, pusing lagi. Ada apa, Bu? Lah, memang sudah panas. Jangan dibikin pusing. Nanti makin panas suasana. Ini loh, Merdeka Belajar, IKM, berepisode-episode. Seperti sinetron saja. Saya bingung mencoba memahami semuanya. Loh, memang harus dipahami semuanya, Bu. Dah, iya kan? Belum lagi sudah ada namanya, apa itu? Rapor pendidikan ya? Sekarang kita dinilai oleh murid. Maksudnya yang survei lingkungan belajar ya, Bu? Ya, murid juga memiliki hak suara. Layakan mereka yang sekolah, masa suara mereka tidak didengar? Nah, itu. Kalau mereka menilai kita, para guru, dengan asal-asalan, bagaimana? Saya perhatikan kok, Ibu tenang-tenang saja. Karena saya sekarang sedang belajar untuk bisa merdeka belajar. Loh, kita ini kan guru. Memangnya masih harus belajar? Lalu di mana guru bisa merdeka belajar? Di komunitas, Bu. Hah? Komunitas? Komunitas apa, Bu? Komunitas belajar. Di dalam komunitas ini kami bisa membahas semua yang tadi Ibu sampaikan. Bahkan termasuk rapor pendidikan. Komunitas apa ini? Kok sempat-sempatnya membahas merdeka belajar? Apalagi rapor pendidikan. Apa kurang kegiatan mengajar di kelas dan memastikan pembelajaran di kelas teratur? Persis itu. Dengan diri saya yang dulu, selama ini bisa dikatakan saya guru konvensional. Selalu ingin teratur dalam kelas, nilai merupakan hal yang utama. Tapi setelah bergabung di komunitas, semua konsep pembelajaran lama tersebut saya hapus. Bagaimana maksudnya, Bu? Begini, tadi Ibu ada menyebut salah satu yang membuat pusing yaitu rapor pendidikan. Salah satu yang diukur rapor pendidikan adalah keamanan sekolah. Dan ternyata komunitas membantu saya belajar cara memfasilitasi kelas yang aman bagi murid saya. Bagaimana bisa, Bu? Coba terangkan. Yang saya lakukan di kelas setelah mengenal istilah Merdeka Belajar adalah mendekati murid untuk memahami setiap karakteristik, kebutuhan, dan seperti apa kelas yang mereka harapkan. Intinya, semua pembelajaran harus berorientasi kepada murid. Ketika murid mengetahui gurunya berpihak pada murid, mereka paham bahwa kelas adalah ruang belajar yang aman bagi mereka. Karena mereka mengalami kelas sebagai ruang belajar yang aman, sampai jam terakhir pun mereka menikmati belajar. Nah, apa ada indeks di rapor pendidikan yang paling membuat Ibu bingung? Ada, Bu. Refleksi guru. Memangnya belum cukup kita membuat deskripsi mapel dan narasi rapor? Nah, Bu, komunitas belajar memberikan ruang untuk saling berbagi cerita dan pengalaman baik di kelas. Lewat berbagi cerita dan pengalaman baik tersebut, anggota komunitas menjadi semakin reflektif. Masa iya kita bisa semakin reflektif hanya dengan berbicara kebayangan sendiri di cermin? Sekarang saya mencoba menerapkan lebih banyak dialog di dalam kelas. Harapannya murid semakin reflektif dan semakin... Merdeka ya? Nah, kan Ibu bilang sendiri. Sepertinya asik sekali komunitas itu. Kegiatannya apa saja sih? Tentu saja yang pertama adalah mengundang teman-teman guru untuk berkolaborasi atau berbagi praktik baik pembelajaran. Lantas secara berkala kita cerita atau berbagi praktik baik pembelajaran berdampak di kelas. Atau menonton video Merdeka Belajar. Jadi gak habis-habis ya ide inovasi pembelajaran? Betul, kalau kata rapor pendidikan, Kualitas pembelajaran. nah
Dan dari segi karakter, kita juga berkembang ya. Betul sekali. Tapi, apa semua komunitas seperti itu? Saya kurang tahu tentang itu. Tapi saya tahu bagaimana komunitas yang baik menjaga semangat kebinekaan dan kesetaraan. Yaitu dengan yang pertama, tidak memaksa teman-teman guru untuk bergabung. Yang kedua, selalu membuka ruang perbincangan dalam semangat menggerakkan dan percakapan menggerakkan. Dan yang ketiga, selalu memotivasi teman untuk berbagi praktek baik, sekecil dan sesederhana apapun. Rutin berbagi praktek baik, rutin bertumbuh kompetensinya. Bu Indah, sudah baca rapor pendidikan yang di sekolah kita belum? Kita obrolin di komunitas belajar yuk.